Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang materi fungsi dan peran guru di dalam bidang pendidikan. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri, Damai Lingga. Dan saya sendiri, Andriana Paulina Siti. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian guru. Guru adalah seseorang pengajar ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peran dan fungsi guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan yang besar. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia akan menjadi imam. Yang keempat, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Ada 5 fungsi dan peran guru di dalam bidang pendidikan. Yang pertama, peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru ataupun siswa yang semula lebih bersifat top and down ke hubungan kemitraan. Dalam hubungan ini, guru seringkali disebut sebagai atasan yang cenderung bersifat otoriter, satu komando, instruksi bergaya birokrat, bahkan pawang sebagaimana disinyalir oleh Y.B. Mangunwijaya, atau lebih diposisikan sebagai bawahan yang harusnya selalu patuh mengikuti instruksi dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh guru. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus atau sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang pendidikan atau yang disebut Purwanto 1977 yang menjelaskan bahwa orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah adalah guru. Yang kedua, peran guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator, guru sangat penting dalam memberikan motivasi, mendorong dan memberikan respon positif guna membangkitkan kembali semangat siswa yang mulai menurun. Guru seolah sebagai alat pembangkit motivasi atau motivator bagi peserta didiknya, yaitu contohnya bersikap terbuka, artinya bahwa seorang guru harus dapat mendorong siswanya agar berani mengungkapkan, menanggapi dengan positif. Guru juga harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan siswanya, membantu siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Atau maksudnya sebagai bahwa dalam proses ini penemuan bakat terkadang tidak secepatnya yang dibayangkan atau menciptakan hubungan yang serasi dengan penuh kegairahan dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain menangani perilaku siswa yang tidak diinginkan secara positif, menunjukkan kegairahan dalam mengajar, murah senyum dan mampu mengendalikan emosi, dan mampu bersifat proporsional sehingga sebagai masalah pribadi dari guru itu sendiri dapat didudukkan pada tempatnya. Yang ketiga, peran guru sebagai administrator. Peran guru sebagai administrator dalam pendidikan, guru tersebut mampu memenuhi tuntutan profesionalisme seorang guru. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan yang sesuai dengan klasifikasinya yaitu yang pertama, administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan seperangkat pengalaman belajar
belajar yang dirancang untuk siswa sekolah dalam usaha mencapai pendidikan tujuan. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan pengertian luasnya, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah ini. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, membimbing siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di hasil prestasi, dan sampai siswa menamatkan pendidikannya. Melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar, menurut Sutisna, dalam tahun 1991, dalam Muhammad Syaifuddin pada tahun 2007, tugas guru dalam administrasi siswa adalah yang pertama, menyeleksi siswa baru, yang kedua, menyelenggarakan proses belajar mengajar, yang ketiga, mengontrol kehadiran siswa. Yang ketiga itu administrasi kepegawaian. Administrasi ini yang bersifat personal, yang artinya dalam administrasi kepegawaian ini lebih difokuskan kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lain yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian yaitu yang pertama, membuat buku induk pegawai, yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri dalam prajabatan, karpek atau cuti pegawai dan lain-lain. Yang ketiga, membuat investasi semua file pegawaian, baik kepala sekolah guru maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat, peran guru dalam pelaksanaan supervisi. Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu atau memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses belajar mengajar. Teknik ini juga harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar menjadi lebih baik. Meskipun tujuan akhir pemberian supervisi ini adalah tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan adalah bantuan kepada guru karena guru adalah pelaksana pendidikan. Yang kelima, peran guru sebagai konselor. Makna konselor sudah tidak asing lagi didengarkan di kalangan masyarakat, tapi masih ada orang yang belum tahu apa sih itu konselor. Konselor adalah pembimbing yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Bagi konselor sendiri, pendidikan yang bertugas bertanggung jawab untuk membimbing atau melayani kepada konseling kepada peserta didik disebut dengan guru BK atau guru pembimbing. Nah, guru konselor ini biasanya mengatasi masalah siswa seperti identifikasi masalah setiap siswa yang tidak luput, yang namanya masalah, entah itu masalah dalam proses belajar. Nah, di sini biasanya guru konselor menangani siswa yang seperti itu. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.